wabarakatuh. Selamat siang kelas PKN. Bertemu kembali dengan pelajaran PKN Ibu Saat. Kali ini Ibu telah menyiapkan video pembelajaran mengenai materi baru kita bab 2 tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, di sini Ibu siapkan materi slide yang sudah Ibu rangkum dari buku paket panduan kalian. Kompetensi dasar pelajaran bab 2 kita berdasarkan kurikulum adalah tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nanti kita akan menyinggung juga tentang peraturan perundangan lainnya. Lalu tujuan dari pembelajaran kita adalah menjelaskan pengertian, kedudukan, dan fungsi Undang-Undang Dasar tahun 1945, menjelaskan tentang berbagai peraturan perundangan Indonesia, menyebutkan tata urutan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, materi pembelajaran bab 2 kita ini bersumber dari buku kalian, buku paket panduan kalian PPKN kelas 8 bab 2, persisnya halaman 25 sampai 31. Setelah ini kalian bisa mempelajari lebih lanjut membaca meliterasi secara mandiri dari bab 2 tersebut. Pengertian dari Undang-Undang Dasar adalah hukum dasar yang tertulis. Sementara pengertian Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri adalah hukum dasar yang tertulis yang merupakan sumber hukum tertinggi dalam peraturan perundangan di Indonesia. Undang-undang yang pernah berlaku di negara kita antara lain, ini bersinggungan mungkin dengan materi sejarah dalam IPS. Ya. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945 yang disahkan langsung di awal oleh PPKI. Persisnya tanggal 18 Agustus 1945. Selanjutnya, kita sempat berganti undang-undang menjadi konstitusi RIS ketika negara kita sempat berbentuk sebagai negara serikat. Kemudian sempat pula kita memakai Undang-Undang Dasar sementara peralihan tahun 1950, yang kemudian kita kembali kepada Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945. Yang sampai sekarang kita juga lanjut masih menerapkan memakai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 45. Fungsi dari Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 adalah sebagai penyelenggara kehidupan berbangsa dan bernegara, pedoman atau acuan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di negara kita. Alat kontrol, sudahkah hukum yang dibuat di Indonesia itu sesuai dengan hukum yang berlaku? Kedudukan Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah sebagai sumber hukum tertinggi yang sifatnya mengikat, yang berisi norma-norma hukum tertulis tertinggi dan sebagai alat kontrol dalam pelaksanaan penerapan pemerintahan negara Indonesia. Sistematika Undang-Undang Dasar. Sistematika itu apa? Urut-urutan atau isi dari undang-undang negara kita. Ada perbedaan antara sistematika yang baru dengan yang lama sebelumnya. Yang lama ini maksudnya adalah sebelum masa reformasi. Sebelum masa reformasi, sistematika lama UUD negara kita adalah pembukaan batang tubuh yang terdiri dari pasal-pasal lalu ditutup dengan penjelasan. Tetapi setelah era reformasi, maka sistematika Undang-Undang Dasar negara kita itu diperbaharui, khususnya setelah amandemen dilakukan. Jadi sekarang hanya terdiri dari pembukaan dan pasal-pasalnya. Urutan atau hierarki perundangan RI. Ada yang lama, ada yang baru. Nah,
Yang lama silakan nanti dipelajari, dibaca di literasi mandiri dari buku sumber kalian. Nah, ini yang baru yang berlaku di kita sekarang yang diterapkan oleh pemerintah negara kita. Pertama, Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. Kedua, ketetapan MPR, biasa disingkat TAP MPR. Ketiga, undang-undang atau singkat Perpu. Keempat, peraturan pemerintah atau PP. Kelima, peraturan presiden atau Perpres. Keenam, peraturan daerah provinsi. Ketujuh, peraturan daerah kabupaten kota. Demikian materi dari bab 2 kita. Silahkan setelah ini Ibu minta kalian meliterasi mandiri dari buku bab 2 masing-masing kalian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.